Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, di kesempatan video kali ini, seperti yang saya bilang di video kemarin ya, akan mengaplikasikan pupuk KCL organik ke tanaman jagung di lahan 10 kali 5 meter teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya kasih tunjuk pupuknya teman-teman, dan juga ini tanaman daun bawang saya yang baru tanam dan sudah yang ada yang berumur 2 bulan. Nah, ini kangkung yang sudah 5 hari saya petik, belum saya mengaplikasikan pupuk POC, sudah tumbuh teman-teman ya. Nah, kedepannya nanti akan saya aplikasikan pupuknya ini teman-teman ya. Oke, ini adalah pupuk KCL organik yang saya bikin dari cangkang telur teman-teman, seperti ini ya. Ini awalnya 5 liter penuh ya, tapi sudah saya aplikasikan ke tanaman cabai dan juga jagung manis ya. Untuk testimoninya itu buahnya bisa menjadi 2. Nah, untuk saat ini saya akan aplikasikan ke tanaman jagung Madura di lahan 10 kali 5 meter teman-teman ya. Nah, sebelumnya, dan ini jagung yang sudah saya semai 3 hari yang lalu sudah mulai tumbuh teman-teman tuh ya. Ini rencananya juga saya akan tanam di lahan 10 kali 5 meter beserta pengolahan tanahnya ya. Seperti apa nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman di video selanjutnya untuk persiapan tanaman jagung ini. Oke teman-teman, ya itu saja yang saya bagikan, dan ini adalah cara aplikasikan pupuk KCL organiknya di lahan 10 kali 5 meter seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman ya pupuknya yang tadi saya bawa dari rumah ini ya ke lahan tanaman jagung Madura. Ini bisa dilihat jagung Maduranya tumbuh dengan baik. Hanya mengaplikasikan pupuk POC 2 kali sudah seperti ini ya, sudah memasuki masa generatif itu, boleh dilihat nih ya, sudah mulai ada bunganya. Nah, ini tingginya nggak rata ya teman-teman, tapi mayoritas tingginya 2 meteran. Nah, yang dulu pernah saya tanam di lahan 3 kali 3 meter di perkarangan belakang rumah itu bisa mencapai 3 meter lebih ya, tapi di lahan terbuka seperti ini teman-teman ya, itu hanya tumbuh 2 meter. Nah, oke. Untuk saat ini ya, saya akan aplikasikan pupuk ini teman-teman ya. Simak saja video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham tentang pupuk KCL organik ini dari apa tuh? Dari bahan aktifnya itu adalah dari cangkang telur ya, beserta gulma yang tahan terhadap musim kemarau ya, dan juga karbit sebagai etilnya ya, sebagai C-nya ya, seperti itu, CA-nya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah yang sudah saya buat ya. Ini sudah saya fermentasi ataupun dekomposisi selama 1 bulan lebih ya. Nah, untuk dosisnya berapa Pak? Biasanya teman-teman kan yang bertanya itu pasti dosisnya, yang biasa menggunakan pupuk kimia kan seperti itu. Nah, sama teman-teman ya, sebenarnya pupuk organik ataupun pupuk yang bikinan sendiri itu sebenarnya ada SOP-nya. Kalau kita tahu bahan-bahannya dari apa, ukurannya berapa, itu pasti ada SOP-nya. Nah, seperti ini ya. Ini bahannya ini dari karbit kurang lebih 2 on ya teman-teman ya, yang saya larutkan dalam air. Lalu saya campurkan dengan cangkang telur kurang lebih juga 2 on. Lalu garam itu sekitar 1 on saja teman-teman ya. Garam kalau bisa garam yang kasar teman-teman ya, jangan garam yang halus tuh. Nah, oke, langsung saja simak teman-teman ya cara pengaplikasiannya dan dosisnya berapa. Kalau dosisnya dalam 1 ember itu kan biasanya kurang lebih 20 liter teman-teman ya, kurang lebih 20 liter. Nah, ini hanya saya isi separuh ya, kurang lebih 1 tangki lah, 15 liter lah teman-teman ya, kurang lebih 15 liter. Dan ini nanti kira-kira kalau di tempat teman-teman ada takaran air ya, boleh menggunakan 250 ml seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi karena di sini tidak ada, saya kira-kira ya seperti 250 ml. Oke, langsung saja kita racik teman-teman ya. Jadi untuk saat ini pupuk KCL ini saya mix menggunakan pupuk POC yang saya bikin di situ teman-teman ya. Nah, ini pupuk POC-nya saya kasih tunjuk. Nah, saya mix ini ya teman-teman ya. Ini adalah pupuk POC dari bahan
gulma ya, dan juga bonggol pisang juga saya masukkan seperti ini. Anakan pisang juga teman-teman, ini baru kemarin ya saya masukkan seperti itu. Nah, oke, langsung saja teman-teman ya, saya akan aplikasikan. Nah, jadi perlu diingat ya, 250 liter per 15 atau per tangki, biasanya begitu. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan racik ya pupuk POC dan saya mix dengan KCL organik karena sudah memasuki masa generatif untuk tanaman jagungnya. Oke. Jangan lupa teman-teman ya, 250 ml. Kurang lebih segini teman-teman. Oke, kita aduk. Lalu kita campurkan menggunakan pupuk POC ya. Jangan lupa diaduk juga pupuk POC-nya teman-teman. Nah, ini kurang lebih 300 ml ya teman-teman ya, untuk pupuk POC-nya. Nah, oke. Jadi di video kemarin ada yang bertanya tentang pupuk POC juga teman-teman ya, tentang yaitu ciri-ciri pupuk POC kalau sudah jadi seperti apa. Oke, saya kasih tunjuk pada teman-teman ya di sekalian video kali ini teman-teman, seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi tandanya kalau pupuk POC sudah jadi itu warnanya hitam seperti ini tuh. Oke, dan ini tadi yang saya sudah racik teman-teman ya. Nah, di sini juga hitam teman-teman ya. Sama untuk pupuk KCL juga begitu ya, kalau sudah jadi itu warnanya juga hitam teman-teman ya, agak ke coklat-coklatan kalau pupuk KCL organiknya. Oke, langsung teman-teman ya, saya akan aplikasikan ke tanaman jagung seperti ini ya. Ya, jadi kita kocorkan ya, karena sifatnya pupuk cair. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu. Saya akan lanjutkan lagi ya untuk menyelesaikan ini. Jadi contohnya seperti itu, kurang lebihnya begitu. Oke, itu saja saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menginspirasi teman-teman ya. Tentunya bagi warga perkotaan tidak perlu ya
jangan lupa manfaatkan perkarangan yang ada ya, dan gunakan apa yang ada, jangan mengada-ngada. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara alami. Oke.